Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mulyatin, NIM saya 2017-61055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data. Ya, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Ya, di bagian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data juga ini di dalamnya itu ada berbagai macam poin. Yaitu yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian teknik pengumpulan data. Ya. Metode pengumpulan data diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam bentuk studi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, terus juga dalam berbagai sumber dan berbagai cara juga. Bila dilihat dari setting, data dapat dikumpulkan pada setting ilmiah atau disebut juga natural setting. Terus pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah pada berbagai responden dan pada datanya, maka mengumpulkan atau pengumpulan datanya disebut dapat berguna sebagai sumber primer dan juga sumber sekunder. Langsung ke poin kedua, itu ada macam-macam teknik pengumpulan data, yaitu penelitian. Di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Ya, di poin tadi yang kedua macam-macam teknik pengumpulan data juga ada beberapa macam-macam observasi. Saya sebutkan yang dari yang pertama itu. Dari segi pelaksanaannya itu ada pengumpulan data disebut yang terbagi menjadi 2 poin juga dari segi pelaksanaan pengumpulan data. Yang pertama, observasi berperan atau partisipan observation. Yang kedua itu observasi partisipan. Ya, itu tadi terbagi menjadi 2. Terus yang dari segi instrumentasinya yang digunakan itu ada 2 juga. Yang pertama itu observasi terstruktur, terus yang kedua observasi tidak terstruktur. Terus selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi itu juga terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai objek yang akan diobservasikan. Terus yang kedua, pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang dilaksanakannya. Terus yang ketiga, penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data. Terus yang keempat, penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati, apakah dengan mempergunakan skala tertentu atau sekedar mencatat frekuensi munculnya gejala tanpa klasifikasi tingkatannya. Terus yang kelima itu, pengamatan dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dan kritis. Maksudnya di sini diusahakan agar tidak satupun gejala yang lepas dari pengamatannya. Terus yang terakhir itu pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi. Poin selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya, kelemahan menggunakan observasi teknik pengumpulan data. Tadi kan yang A-nya saya sudah jelaskan, terus yang sekarang yang B. Teknik wawancara interview. Wawancara atau disebut dengan interview adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan cara dialog. Baik secara langsung atau bisa dibilang juga tatap muka maupun melalui siaran media tertentu antara wawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber datanya. Terus di sini juga teknik wawancara terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, macam-macam teknik wawancara atau interview. Terus yang kedua, syarat-syarat dalam mengemukakan pokok-pokok yang akan digunakan sebagai bahan penentuan wawancaranya. Terus yang selanjutnya,
keuntungan-keuntungan menggunakan teknik wawancara atau interview. Terus yang selanjutnya, kelemahan menggunakan teknik wawancara interview. Terus yang kayaknya itu teknik angket atau biasa disebut dengan kuesioner. Angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang harus dijawab oleh atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Nah, macam-macam angket juga ini terbagi menjadi beberapa poin, ada 4. Yang pertama, macam-macam angket atau kuesioner. Terus, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner. Terus, kelebihan-kelebihan menggunakan teknik kuesioner atau angket. Terus, kelemahan-kelemahan menggunakan terus kuesioner atau angket. Nah, di sini D yang poin keempatnya atau disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan atau bisa juga dibilang tidak ditunjukkan langsung kepada objek penelitian. Dokumen yang diteliti juga dapat berbagai macam. Terus tidak hanya dokumen resmi, bisa juga berupa buku harian, surat pribadi, laporan, terus notulen rapatnya, catatan khusus, atau bisa disebut dengan cost record dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Langsung tadi sudah saya jelaskan di poin pertama, yang sekarang saya akan berlanjut ke poin kedua, teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan juga ada beberapa poin. Di sini saya jelaskan yang pertama itu editing data. Proses editing merupakan proses di mana penelitian melakukan klarifikasi atau keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang harus dikumpul. Proses klasifikasi menyangkut pemberian penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan diciptakan atau menciptakan masalah konseptual atau teknik pada penelitian yang dilakukan analisis data tersebut. Terus yang kedua adalah pengembangan variabel, yaitu spesifikasi semua variabel yang perlu atau yang diperlukan oleh penelitian yang mencakup dalam data yang sudah terkumpul, atau dengan kata lain apakah semua variabel yang diperlukan sudah termasuk dalam data tersebut. Jika belum berarti data yang terkumpul belum lengkap atau belum mencakup variabel yang diteliti, maka di situ tidak disebut dengan mengembangkan variabel. Terus yang ketiga, pengkodean data atau disebut dengan coding. Coding yaitu pemberian atau pembuatan kode pada tiap-tiap data yang termaksud dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf yang diberikan petunjuk identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Yang keempat yang itu adalah cek kesalahan. Penelitian melakukan pencegahan atau kesalahan pada data sebelum dimasukkan ke dalam komputer untuk melihat apakah langkah-langkah sebelumnya sudah diselesaikan tanpa kesalahan yang serius. Terus yang kelima, membuat struktur data. Penelitian membuat struktur data yang mencakup semua data yang dibutuhkan untuk analisis, kemudian dipindahkan lagi dalam komputernya. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang teknik pengelolaan data, poin kedua. Selanjutnya langsung ke poin ketiga, teknik penyajian data. Di sini juga terbagi menjadi beberapa poin. Saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian penyajian data. Pada laporan penelitian berbagai hasil penelitian, terdapat bahasa mengenai deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Deskripsi data adalah kegiatan menyajikan data dari data pengumpulannya. Terus, data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data merupakan data yang berserakan, tidak beraturan, dan sulit dibaca. Nah, agar tersusun dalam bentuk yang teratur dan mudah dibaca, dilakukan penyajian data atau penyusunan data. Nah, yang kedua, tujuan penyajian data juga terbagi menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama, penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Terus yang kedua, penyajian data memudahkan dalam menganalisis data. Lanjut di poin ketiga, bentuk data yang disajikan. Ini juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama skor, yang kedua presentase, dan yang ketiga adalah indeks. Selanjutnya poin yang keempat, macam-macam teknik penyajian data. Di sini juga ada berbagai macam
poin, macam-macam poinnya. Saya akan jelaskan. Yang pertama, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, tabel baris kolom, tabel baris kolom. Terus yang kedua, tabel distribusi frekuensi. Terus yang ketiga, tabel kontingensi atau disebut dengan tabel faktorial. Ya, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.